Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bella Ananda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Ada pengertian material dan alat konstruksi. Apa sih yang disebut dengan material konstruksi? Material konstruksi atau bahan bangunan merupakan bahan baku utama untuk kepentingan pembangunan, baik yang telah tersedia di sekitar manusia maupun yang sengaja diproduksi. Bahan bangunan yang terbentuk secara alami seperti tanah liat, pasir, kayu, batu, bahkan ranting dan daun telah digunakan untuk menunjang pembangunan. Kemudian alat yaitu merupakan salah satu sumber daya yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi untuk menghemat waktu, biaya, dan menghasilkan mutu bangunan konstruksi yang baik. Yang pertama, penggunaan material dalam konstruksi, di mana material merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam pembangunan bangunan sipil untuk mencapai kualitas. Struktur yang memenuhi syarat keamanan, selain pengawasan terhadap mutu bahan, juga diperhitungkan penempatan, penyimpanan, serta penyediaan bahan yang cukup untuk menghindari penurunan mutu bahan akibat penyimpanan yang terlalu lama. Penempatan yang baik terhadap bahan bangunan dimaksudkan agar tidak mengganggu pekerjaan. Kemudian ada macam-macam material dalam konstruksi. Contoh yang pertama yaitu batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan penting dalam pembuatan dinding suatu bangunan. Batu bata tersendiri terbuat dari tanah hitam atau tanah liat yang dibakar hingga berubah menjadi warna kemerah-merahan. Tanah dan air merupakan bahan utama pembuatan batu bata merah. Ukuran dan bentuk batu bata merah yang dihasilkan pun bervariasi. Yang kedua ada semen. Semen merupakan bahan perekat kimia yang memberikan perkerasan terhadap material campuran lainnya, menjadi suatu bentuk yang kaku dan juga tahan lama. Bahan alami seperti kapur dan tanah liat memiliki banyak keterbatasan. Sementara semen diproduksi dalam kondisi terkontrol, dikemas, dan dapat dengan mudah diangkut ke tempat yang diperlukan. Contoh yang ketiga yaitu pasir. Pasir merupakan material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Butiran pada pasir umumnya berukuran 0,0625 sampai 2 mm. Pasir digunakan sebagai campuran semen untuk membuat adukan beton. Selain itu, pasir juga menjadi bahan utama untuk membuat batako. Contoh yang keempat yaitu beton, di mana beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan pada bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Beton merupakan satu kesatuan yang homogen. Beton ini didapatkan dengan cara mencampur agregat halus, pasir, agregat kasar seperti kerikil, atau jenis agregat lain dengan air. Dengan semen Portland atau semen hidrolik yang lain, kadang-kadang dengan bahan tambahan aditif yang bersifat kimiawi ataupun fisikal pada perbandingan tertentu, sampai menjadi satu kesatuan yang homogen. Yang kedua adalah penggunaan alat pada konstruksi. Dalam pekerjaan proyek konstruksi, peralatan sangat diperlukan agar dapat mencapai ketepatan waktu yang lebih akurat, serta memenuhi spesifikasi teknis yang telah dipersyaratkan. Pemilihan dan pemanfaatan peralatan harus sesuai dengan kebutuhan, ditinjau dari jenis, jumlah, kapasitas, maupun waktu yang tersedia. Demikian pula cara penggunaannya, harus mengikuti prosedur pengoperasian dan perawatannya, sesuai dengan fungsi masing-masing peralatan. Kemudian ada macam-macam alat konstruksi. Yang pertama yaitu cetok. Cetok merupakan alat yang biasa digunakan untuk memplester atau mengaci tembok. Alat ini juga biasa digunakan untuk mencampur adonan pasir dan juga semen. Cetok merupakan lempengan berbentuk oval dengan pegangan berupa garan pada bagian bawahnya. Tapi pada beberapa cetok juga ada cetok yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Bentuk ini dibedakan sesuai dengan kegunaan dari cetok itu sendiri.
Kemudian fungsi lain dari cetok yang pertama adalah mengambil semen dari zat ke ember cor. Yang kedua yaitu untuk membuat adukan beton. Yang ketiga untuk memplester dinding. Yang keempat untuk mengaci dinding. Dan yang kelima yaitu untuk memasang keramik, granit maupun batu alam. Contoh yang kedua yaitu palu. Palu atau martil adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Palu banyak digunakan untuk mengaku, menghancurkan sesuatu, menempa logam, dan keperluan lain yang berhubungan dengan memukul benda. Palu mempunyai berbagai macam fungsi, tergantung pada jenis dan bentuknya. Yang ketiga ada cangkul. Cangkul merupakan alat untuk menggali tanah atau membuat campuran adukan seperti semen, air, pasir, dan juga kerikil. Fungsi dari cangkul sendiri antara lain untuk menggali tanah, membersihkan tanah dari rumput, dan juga untuk meratakan tanah. Sekian pembahasan dari saya. Semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.